guys, welcome back again with me, Mrs. Suspicious di Uncle Shu Channel. Hari ini aku akan berbagi tips and trick dalam event pengejaran pencuri atau thief yang merupakan event dari rangkaian festival anniversary yang sedang berlangsung di Rise of Kingdoms. Oke guys, di sini aku akan sedikit berbagi mengenai pengalaman aku dan juga apa yang biasa dipersiapkan untuk mendapatkan skor maksimal. Walaupun ujung-ujungnya sebenarnya akan bergantung juga pada commander kalian, VIP kalian, dan faktor-faktor lain misalnya city skin dan sebagainya. Oke guys, di sini aku akan mempersiapkan city skin yang akan digunakan, di mana city skin ini kan memiliki buff ya guys. Nah di sini aku akan menggunakan cavalry attack 5% dan infantry defense-nya minus 5%. Nah apa sih yang harus diperhatikan dalam pemilihan city skin dalam hal ini adalah untuk mengurangi potensi kerugian terhadap attack. Di mana di sini sebenarnya kita akan mengutamakan semua buff attack yang bisa kita punya. Nah, di pojok kiri atas kita udah bisa ngeliat nih apa aja buff yang udah aku persiapkan, termasuk misalnya adalah troop expansion ya guys, di mana kita bisa meningkatkan jumlah troops yang akan kita gunakan karena ini akan sangat berpengaruh juga terhadap attack yang kita hasilkan. Kemudian ada juga kita ngelihat boost attack, kemudian juga adanya runes, di mana runes ini bisa kalian dapatkan misalnya di Lost Temple dan juga Holy Site lainnya. Di sini aku menggunakan attack 10% dari runes, kemudian juga 50% troops capacity, dan kemudian juga boost 5% attack yang bisa berlangsung sampai 12 jam. Nah, di sini juga aku menggunakan commander set yang tersedia dalam akun ini, di mana juga memanfaatkan title kingdom seperti Warlord pada aliansi, dan juga aku akan menggunakan Justice, di mana Justice ini merupakan title yang akan diperoleh melalui Kingdom, di mana di sini kita lihat ya, aku mendapatkan notifikasi governor di mana aku pada kali ini menggunakan akun bernama Gendas, yang mana hal ini akan menggunakan Justice dengan buff 5% attack dan juga 10% march speed. Nah, march speed ini menjadi faktor yang juga penting ya guys, karena thief akan berjalan dan kita akan mengejar kemana thief ini pergi, dan sebagaimana aku highlight sebelumnya, kita akan menggunakan attack secara maksimal. Kenapa? Karena sebenarnya kalian akan lihat nih, sangat minim damage yang dihasilkan, bahkan hampir nggak ada damage yang dihasilkan dari si thief kepada troops kita. Nah, sedangkan kita mengeluarkan attack sebanyak-banyaknya yang bisa kita berikan kayak gitu. Nah, di atas kita lihat ya, adalah record dari damage yang kita hasilkan dan akan berpengaruh terhadap reward yang akan kita dapatkan. Pada saat ini aku udah masuk kepada level 20 dan kemudian masuk ke level 21 berdasarkan attack yang didapatkan nih dari 5 March yang berlangsung. Nah, di sini juga kita lihat ada bulatan merah di mana akan memberikan damage ataupun juga semacam efek combustion atau pusing nih kepada troops kita, dimana sebenarnya bisa kita hindari dengan cara menghindari dua lingkaran merah yang tadi guys, bisa dilewati lewat tengah ataupun juga mengarahkan march kita menjauhi dari arah attack yang terjadi. Nah, salah satu juga yang bisa dikeluarkan dari si thief ini adalah dia bisa menghilang guys. Nah, menghilangnya ini akan aku tunjukkan nanti juga. Nah, here I am, catch me if you can, dimana dia akan menghilang dan kita sebenarnya bisa mendeteksi arah perginya. Salah satunya adalah dari damage arah yang dihasilkan ya guys. Nah, kalau kalian lihat nih, waktu dia menghilang, dia ada damage terakhir yang mengarahkan kepada arah muncul berikutnya, which is ini sebenarnya aku bisa bilang 50 to 70% accurate. Mungkin ada beberapa kasus yang misalnya berbeda, tapi ini worth to try rather than you don't have any idea kemana perginya si thief ini ya guys. Nah, di sini aku udah masuk ke level 29. Dimana di level 29 ini akan mentok sampai level 30 guys. Dan kalau kalian yang mengincar untuk mendapatkan ranking di dalam kingdom, dimana sebenarnya akan ditarik code setelah level 30 dengan jumlah damage yang akan kalian hasilkan. Nah, di sini aku udah melampaui dari 5 juta dan akan terus ke record, dan waktu yang disediakan itu masih ada 4 menit 47 detik pada saat ini, dan aku akan terus berusaha mendapatkan skor maksimal dari si thief ini. Oke guys, kita ngeliat ya, ini kita terus memaksimalkan. Dan misalnya pemilihan commander nih, sebenarnya
apakah aku harus pakai kava semua ataupun aku harus combine? Nah, aku sendiri pribadi pernah mencoba untuk menggunakan semua cavalry untuk memaksimalkan dalam hal ini attack yang dihasilkan. Dan juga march terutama yang akan terjadi untuk mengejar si thief. Tapi sebenarnya juga lebih kita fokuskan untuk memberikan attack guys. Karena kalau kalian lihat ya, si bandit ini lebih banyak juga dia diem. Which is sebenarnya ini adalah waktu yang sangat optimal untuk para marchers kita memberikan attack sebesar-besarnya. Nah, dengan kayak gini kalau kita lihat, dengan pemberian attack dari commander-commander maksimal kita ini sangat berpengaruh. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan equipment yang kalian tempatkan, which is sebenarnya mungkin banyak yang lupa, tidak terlalu teliti, which is ini sangat amat berpengaruh. Dan satu lagi aku lupa deh ke mention. Nah, kalau kalian lihat nih ya, thief maksud aku. Thief yang kita kejar ini, dia itu selalu berada di area aliansi, which is sebenarnya kita udah merencanakan kayak gitu. Nah, gimana caranya? Nah, kita menempatkan kota kita itu di daerah aliansi yang luas, di mana berpotensi si thief ini akan lari di daerah aliansi. Which is kita tahu kan, aliansi itu akan memberikan buff lebih saat kita melakukan pertarungan di area aliansi kayak gitu. Dan juga tentulah basic-basic misalnya lakukan di aliansi utama yang memiliki buff maksimal. Kemudian juga dalam hal ini makanya kita bisa memanfaatkan dari teritorial aliansi yang kita punya. Oke, ini sebenarnya banyak banget trik dan juga faktor yang bisa berpengaruh dalam kalian mengerjakan event ini kan. Misalnya VIP kalian. Nah, beruntung nih akun yang digunakan kali ini menggunakan VIP 18. Dimana VIP 18 ini kan memiliki kelebihan ya guys. Nah, memiliki kelebihan di apa sih? Kelebihan di jumlah troops. Dimana ada peningkatan dari jumlah troops. Kemudian karena VIP 18 juga sudah melewati VIP 17, which is 17 juga memberikan all damage 5%. Dalam hal ini bisa memanfaatkan semua fasilitas, buff atau bisa kita bilang semua potensi dari VIP. Dan juga commander apa yang kalian gunakan itu juga berpengaruh. Oh ya, satu lagi guys, ini kondisinya aku lagi di Home Kingdom ya guys. Which is di Home Kingdom kita terbatas dari buff, nggak seperti saat di KVK. Nah, saat di KVK misalnya kayak KVK SOC, kita kan bisa mengembangkan kristal tag kita, which is bisa sampai misalnya 7 March, ataupun juga kita bisa memaksimalkan attack dan banyak banget juga buff-buff yang bisa dihasilkan dalam KVK, which is ini kita berusaha memaksimalkan skor yang bisa kita dapatkan dari kondisi Home Kingdom. Nah, di sini sendiri ya kita lihat ini pada menit 1 menit 20 detik kita udah menghasilkan 14 juta damage, which is sebenarnya quite excellent and I quite proud of it, karena memang di sini kita ngelihat ya bahwa kita sendiri masih menggunakan dari 5 March yang sudah expertise, 2-nya sebenarnya bukan Commander SOC, which is Commander SOC known to be more advanced kan dalam hal buff dan sebagainya, which is sebenarnya Saladin dan Alex juga nggak kalah bagusnya dalam memberikan attack dan damage. Sebenarnya juga makanya bisa dimaksimalkan lagi nih misalnya dengan commander lain yang dapat memberikan damage yang lebih besar. Misalnya kalau kita bicara Boudica yang baru ya guys, Boudica Prime itu bisa memberikan damage yang jauh lebih besar. Dan juga dalam hal ini karena dia sebagai archer harus juga disupport dengan misalnya apakah kalian memiliki equipment full set legendary archer misalnya. Jadi banyak banget nih faktor yang bisa berpengaruh, dan ini kita bisa memberikan setidaknya gambaran apa yang bisa kalian lakukan dengan event ini. Which is yang tadi kita bisa bilang memanfaatkan teritori aliansi, kemudian juga buff yang bisa diberikan kingdom, ataupun juga kita bisa menggunakan dan memanfaatkan buff-buff dari item yang tersedia. Oke, kalau kita lihat di sini berhasil dan sudah berakhir, kita mencapai hadiah yang paling tinggi level 30 dan highest damage kita 18,3 guys. New record for the account dan we are very proud of it. Kita dapat 1,3 gold, which is not so much ya, tapi ya lumayan lah ya. Di sini kita ngelihat bahwa aku bisa menghasilkan damage
yang besar, dan untuk 2365 sendiri ini berhasil membawa kita ke top 4. Dan juga sebenarnya masih ada juga kita lihat ya rekan-rekan kita yang bisa menghasilkan lebih besar tadi kayak Davos dan Caradoc yang misalnya di atas 20 juta. Makanya aku bilang banyak juga faktor yang bisa mempengaruhi dari gameplay ini karena juga berpengaruh dari kualitas akun kalian. Kayak gitu guys. Jadi apa sih yang bisa kita highlight dari tips yang aku bagikan? Yang pertama, untuk memaksimalkan buff dari item yang kita punya. Nah sebenarnya nih guys, misalnya dari boost attack yang kita punya itu bisa juga dimaksimalkan lagi nih dengan misalnya keberadaan dari attack yang 10%, which is sebenarnya buff boost yang 10% itu ada dan juga bisa dimaksimalkan kayak gitu. Jadi kemudian bisa menjadi faktor-faktor lain seperti equipment set kalian dan juga tingkat VIP kalian. Alright guys, ini juga berpengaruh kepada keberuntungan, misalnya apakah thief kalian akan stay di dalam teritori ataupun enggak. So many factors to be mentioned, tapi setidaknya ini merupakan faktor-faktor yang bisa kita bagikan, misalnya cara mengetahui kemana si thief-nya pergi, ataupun kita juga misalnya bisa menghindari dari damage yang diberikan atau dampak yang diberikan dari si thief kepada troops kita pada saat pengejaran si thief. Ya kurang lebih kayak gitulah guys. I'm very proud of the score that I got di sini. Aku pengen banget tahu juga tentang kalian, seberapa banyak sih skor yang bisa kalian dapatkan di event ini. Please share di kolom komentar di bawah. I would love to know and share with you guys. Ataupun kalau kalian punya tips trik yang lain yang bisa kalian bagikan, please, I really wanna know. Oke guys, kurang lebih kayak gitu yang bisa aku bagikan kali ini. Please leave your like and also subscribe. We really want to hit 1K subscriber. Please your support. Thank you so much for your time to watching this channel. I wish to see you again in the next video. Bye-bye!